Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan salah satu mata pelajaran produktif pada program keahlian MPLB. Di kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan merupakan materi dari jenis peralatan pengelolaan dokumen pada capaian pembelajaran dokumen berbasis digital. Apa saja poin pembahasan pada pertemuan kali ini? Poin pembahasannya yang pertama adalah arsip dan kearsipan, pengertiannya. Yang kedua, fungsi peralatan arsip. Yang ketiga, peralatan kearsipan, jenis-jenisnya apa saja. Dan yang keempat, contoh penyimpanan arsip secara digital. Memasuki ke poin pertama, yaitu arsip dan kearsipan. Apa pengertian dari arsip dan kearsipan? Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Sementara kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan secara teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar tentu saja mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Kemudian selanjutnya, apa itu fungsi peralatan arsip? Pentingnya peralatan kearsipan bahwa penyimpanan data-data otentik milik perusahaan dan organisasi menjadi fungsi peralatan kearsipan. Walaupun data-data bisa disimpan secara digital melalui komputer, seringkali kita juga memerlukan hard copy sebagai backup. Kemudian fungsi peralatan kearsipan yang pertama sebagai perlindungan berkas dari bahaya kerusakan. Yang kedua, mengelompokkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut dengan rapi dapat diterapkan dengan sistem kearsipan. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat pencarian berkas saat membutuhkan. Yang keempat, sumber dokumentasi dan informasi. Yang kelima, berguna sebagai bukti otentik atas sesuatu yang bersifat legal. Dan yang keenam, menjadi bahan pengambilan keputusan atau sebagai dasar perencanaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa saja macam penyimpanan arsip? Di sini kita bagi menjadi tiga: pengarsipan horizontal, pengarsipan vertikal, dan pengarsipan lateral. Pengarsipan horizontal yaitu penyimpanan arsip atau dokumen yang dilakukan secara mendatar. Sesuai kata kuncinya yaitu horizontal, dilakukan secara mendatar, di mana arsip atau dokumen itu saling bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Kemudian penyimpanan yang kedua adalah pengarsipan vertikal, di mana penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan secara tegak lurus sesuai kata kuncinya yaitu vertikal, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Dan yang ketiga, penyimpanan arsip secara lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip yang dilakukan secara berdiri lateral, di mana arsip disusun berderet menyamping. Itu adalah tiga macam penyimpanan arsip. Apa saja macam-macam alat kearsipan itu? Di sini saya mengambil ada 16 macam-macam alat kearsipan. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet itu merupakan lemari besi yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci. Biasanya yang pada umumnya ditemukan itu kisaran 4 sampai 5 laci saja. Setiap laci itu bisa menampung sekitar 5.000 lembar arsip ukuran surat, disusun secara vertikal berderet ke belakang. Alat ini digunakan untuk menyimpan arsip atau berkas yang tentu saja masih aktif digunakan. Nah, untuk tata cara penyusunannya atau tata cara penyimpanannya, sebelum arsip diletakkan ke laci, terlebih dulu arsip-arsip itu dimasukkan ke dalam folder ataupun map gantung, hanging folder. Penyimpanan arsip dalam laci hendaknya tidak terlalu ketat, sebab dibutuhkan ruang longgar untuk memasukkan serta menghasilkan arsip dari dalam laci. Dalam laci filing cabinet ini dilengkapi dengan sepasang gawang yang dipasang di kiri serta di kanan, bagian atas memanjang kebalik sepanjang lacinya atau ke belakang sepanjang lacinya. Jadi memanjang ke belakang sepanjang lacinya. Kemudian alat yang kedua, ini adalah rotary atau alat penyimpanan berputar. Hampir sama seperti filing cabinet, namun penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini karena digunakan secara berputar, sehingga dalam penemuan kembali arsip tentu tidak banyak memerlukan tenaga. Dan penyimpanan arsip ini dilakukan secara lateral. Yang ketiga yaitu lemari arsip. Lemari yang berbentuk lemari yang terbuat dari besi atau baja seperti ini
dilakukan dengan cara berdiri menyamping atau lateral. Dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam ordner atau ditumpuk secara mendatar. Jadi memerlukan alat tambahan berupa ordner sebelum dimasukkan ke dalam lemari arsip. Peralatan yang keempat adalah rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu. Jika lemari arsip itu ada pintu, maka rak arsip itu lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip akan disimpan di rak terlebih dahulu, namun sebelumnya dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip, kemudian ditempatkan pada rak arsip ini tampak punggung dari ordner atau kotak arsip dan tentu saja diberikan label atau judul arsip yang ada di dalamnya. Ini adalah contoh dari rak arsip. Yang kelima, map arsip. Map arsip adalah lipatan kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Arsip yang disimpan tidak terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Map arsip itu ada 4 macam dan ini seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pengurusan dokumen. Ada apa saja map arsip itu? Yang pertama ada stop map folio. Ini umum digunakan dan mungkin menjadi barang yang familiar digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Stop map folio yaitu map yang memiliki daun penutup pada setiap sisi, berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak mudah jatuh ke bawah. Nah, di dalam stop map folio ini terdapat sisi-sisi yang menjaga agar dokumen itu tidak mudah untuk terjatuh. Kemudian map arsip yang kedua adalah map Snellhechter, map yang memiliki penjepit di tengahnya. Jadi arsip sebelum dimasukkan ke dalam map Snellhechter ini dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator, kemudian baru dimasukkan ke dalam map Snellhechter. Map arsip yang ketiga yaitu folder map. Map ini tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas. Jadi fungsinya untuk menyimpan arsip yang akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Hanging folder, folder dengan besi penggantung untuk dipasang pada gawang yang ada pada filing kabinet tadi. Hanging folder ini punya tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya sehingga mudah ditemukan. Ini adalah tab-tabnya, contoh tabnya. Ini adalah besi penggantungnya, contoh dari besi penggantungnya. Kemudian yang keenam adalah guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Bagian guide itu ada tab guide dan juga badan guide. Untuk tab guide yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda atau indeks pengelompokan arsip. Jadi di sini ini adalah tab. Sementara badan guide itu adalah untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Guide ini ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet, atau bisa juga di depan arsip jika menggunakan ordner atau map Snellhechter. Penempatan posisi tab guide itu ada guide pertama, yaitu tab guide yang terletak pada posisi sebelah kiri untuk menuliskan kelompok utama atau main subject. Guide kedua yaitu guide yang terletak pada posisi atas bagian tengah untuk menuliskan kelompok sekunder, subjeknya misalnya. Dan yang C, guide ketiga yaitu tab guide terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menuliskan kelompok tersier atau subject atau untuk yang lebih khusus lagi. Baru kemudian ada folder. Setelah itu alat kearsipan. Yang ketujuh adalah ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm. Di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner bisa dilubangi dulu dengan perforator atau diberikan plastik khusus agar tidak merusak arsip tersebut. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 50 lembar arsip atau surat. Jadi arsip itu bisa dilubangi kemudian dimasukkan ke dalam penjepit atau dimasukkan ke dalam plastik khusus, tempat penyimpanan khusus agar folder itu atau surat itu lebih aman. Yang kedelapan, stapler
atau alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas. Stapler ini ada beberapa jenis. Yang kecil itu bisa menampung atau membendel maksimal 10 lembar kertas. Ini kecil contohnya. Yang sedang mampu membendel 10-20 lembar kertas, sementara stapler besar mampu membendel lebih dari 20 lembar kertas. Ini contoh stapler yang besar. Kemudian ada perforator atau pelubang kertas. Perforator adalah alat untuk melubangi kartu. Perforator dapat dibedakan sebagai berikut: bisa melubangi kartu, bisa melubangi kertas atau dokumen lain. Yang perforator dengan satu lubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama plastik, dan lain-lain. Perforator dengan dua pelubang seperti contoh ini digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map Snellhechter atau Ordner. Perforator dengan 5 pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Ordner. Selanjutnya adalah numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator itu ada numerator kecil yang terdiri dari 4-6 digit, kemudian numerator besar yang tentu saja memiliki digit lebih dari 4-6 digit, khususnya memiliki lebih dari 6 digit. Ini adalah contoh dari numerator. Selanjutnya ada box arsip. Digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif, biasanya terbuat dari karton yang tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip lateral berderet ke samping. Selanjutnya yang ke-12, alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Alat sortir ini mempunyai beberapa bentuk. Ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, atau sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik, atau karton. Bagi surat yang ada di gambar ini, itu juga termasuk dalam kategori alat sortir. Selanjutnya, label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Ini contoh, ada sebuah kotak atau box arsip diberikan label untuk memberikan nama. Ini adalah contoh dari pemasangan label pada Ordner. Yang ke-14, tickler file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Tickler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Yang ke-15 adalah kartu indeks atau card index. Card index atau biasa disebut dengan kardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam kardex terdapat semacam kantong plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. Ini contohnya. Dan yang ke-16 adalah alat penyimpanan digital. Alat penyimpanan khusus ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Saat ini semakin berkembangnya teknologi, alat penyimpanan digital berkembang menjadi lebih pesat. Muncul media penyimpanan seperti Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Untuk materi penyimpanan digital ini akan dibahas lebih lengkap di materi-materi berikutnya. Dan poin pembahasan yang keempat, proyek penyimpanan arsip secara digital. Ini adalah salah satu proyek membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan keluar, di mana kita bisa melakukan penyimpanan secara digital dan juga mencatatnya agar tidak lupa dan agar terkoordinir sehingga mudah ditemukan kembali. Bisa mengunjungi link ini atau bisa scan barcode ini. Demikian materi yang bisa diberikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.